Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MQ, kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar mendidik putra-putri kita, anak-anak kita agar mereka memiliki tanggung jawab. Pak Wasmin, Bu Lilis, ada juga mungkin sebagian orang yang menganggap tanggung jawab itu ada kaitan dengan beban, begitu ya. Nah, tentu saja kan pemberian beban kepada anak itu akan sangat berbeda-beda setiap masa perkembangannya. Sebetulnya mendidik tanggung jawab ini kita bisa mulai sejak sedini mungkin. Itu paling dini kapan begitu? Kalau misalnya sudah keburu agak besar begitu, ini strateginya seperti apa? Mungkin ini juga akan dimaktub dalam 5 tips yang akan dibagikan ya Pak Wasin, Bu Lilis. Ya, di tips 1 itu berhubungan dengan materi yang kemarin kita sampaikan, yaitu belajar ajarkan anak untuk memilih dan memutuskan hal-hal yang kecil dan semenjak kecil. Sejak dini ya. Jadi memutuskan misalnya anak 2 tahun, kalau mau mandi, coba pilih baju yang mana, yang sambil bisa sambil belajar warna. Ini warna putih atau hitam mana. Kemudian anak memilih misalnya warna hitam. Jadi memutuskan, dan ketika misalnya memilih, kemudian memutuskan apapun kita, bagus ya gitu. Bajunya rapi, bersih. Misalnya. Itu dari kecil, sehingga ketika anak belajar memilih, memutuskan, akhirnya dia secara tidak langsung dia akan belajar tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab atas pilihannya, tanggung jawab atas putusannya. Nah, ini menarik. Jadi tip pertama ketika kita mengajari anak tanggung jawab dimulai dari belajar memutuskan. Jadi orang tua kan sering semuanya serba mengatur supaya cepat biasanya Pak. Iya. Jadi saya malah melihat tanggung jawab orang tua yang berlebihan membuat anak jadi tidak bertanggung jawab. Oh begitu ya, iya. Makanya teknik pembiaran kadang-kadang justru membuat anak jadi tanggung jawab, ya lucu ya. Kalau jangan apa-apa serba ditolong gitu. Untuk pilih baju aja serba dia gitu, maka seleranya selera orang tua lagi kadang-kadang ya. Ya adalah satu, kalaupun ada 2 baju, satunya selera orang tua, satunya coba dia belajar memutuskan yang mana di antara 2, mulai latihan milih. Nanti dia mulai bertanggung jawab, mulai dari pilih makanan di rumah makan misalnya, tanggung jawab terhadap pilihannya. Kita bantu dia untuk bertanggung jawab, bantu memutuskan, setelah memutuskan bantu tanggung jawab, bukan mengolok-olok. Nanti kalau dia saya ketemu loh, pernah kan Zikri, orang itu untuk ini nggak bisa mutusin, ini nggak bisa mutusin. Dulu kayaknya waktu kecil ya, kayaknya Bu Lilis pas sudah belajar memutuskan, kalau keputusannya salah diolok-olok mungkin. Tuh kan, dibilangin, percaya. Iya. Makanya orang tua ngomong tuh dengerin. Nah itu dia. Durhaka tuh. Akhirnya dia kalau apa-apa nggak berani, ini nggak berani. Takut gak enak sama orang tua. Milih jurusan kuliah aja, orang tuanya cuma nyaranin aja, dia akhirnya jadi keputusan. Gimana? Yang kuliah kamu, tapi kan itu saran orang tua. Padahal orang baru tua saran itu, ya. Baru saran. Kan yang jalanin kamu gitu. Dan ternyata bonus selain anak bertanggung jawab, anak juga kalau diajarkan semenjak dini untuk memilih dan memutuskan, bonusnya adalah anak akan lebih care, anak jauh lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Ya tadi baju misalnya, dia akan lebih peduli ke bajunya. Nah kan dia memilih. Nanti misalnya, kok baju yang kemarin nggak ada ya, aku pengen baju yang seperti yang kemarin dipakai misalnya. Nah itu jadi ada kepedulian. Ya, betul. Jadi tip pertama untuk melatih anak bertanggung jawab adalah ajari anak memutuskan hal-hal kecil. Dan nanti ketika keputusannya tidak terlalu lancar pada hasilnya, bantu dia menyelesaikan. Contoh ketika dia memutuskan ngambil 2 centong nasi, ya
belum habis, bantu menyelesaikan, bukan dimakan sama Bukan orang dimakan sama kita tuanya. begitu ya. Iya. Itu kan orang tua sangat bertanggung jawab tuh ya, sangat sayang, jadinya melambutkan anak ke bertanggung. Maksudnya bantu tungguin di sebelahnya, disemangatin, ayo bisa. Oh, iya, Ya iya. ketika mau main, boleh main dulu, duduk dulu. Habiskan dulu, atau habiskan misalnya dulu. nanti dibekal tapi tetap harus Ya, kalau emang dihabiskan. saatnya bener-bener nggak bisa duduk lama di situ, dibekal. Nanti dia belum Iya. boleh makan yang lain. Iya. Hasil makan. Gitu. Saya pernah makan di rumah makan dengan teman saya ya, bawa sama-sama kita bawa anak. Terus teman saya nggak pesen, terus saya bilang, kok nggak pesen? Ah nanti anak-anak juga nggak habis. What? Saya bilang, jadi sisa anak-anak iya mubazir. Oh. Saya bilang nanti anaknya ngambil sebanyak mungkin ya nggak apa-apa, karena yang ngabisin mamah ini kok gitu. Saya bilang kalau saya sih nggak mau ya, pertama yang cari uang saya, kenapa saya sisa-sisa. Dan kalaupun ada sisa gitu karena anak saya, ya anak saya yang bertanggung jawab, bukan saya yang harus menghabiskan gitu. Kasihan banget kan. Betul. Iya. Kan bukan sisanya. Bagi saya dunia tidak adil. Sampai berhubungan tanggung jawab di bidang kuliner makanan ini ada curhatan dari pegawai restoran di hotel. Kenapa Pak? Curhatannya ada 4 tipe orang sarapan di hotel. Wah. Tipe pertama, tipe orang yang sarapan di hotel mungkin karena udah terbiasa di hotel, jadi dia ngambil secukupnya, yang dia suka aja dan habis. Tipe kedua ngambil secukupnya, yang satunya dibungkus karena kan satu kamar dapat 2 kupon. Dia karena cuma sendiri, dia merasa berhak untuk ambil yang kupon satunya. Kata si pegawai restoran ini nggak apa-apa, itu sih boleh-boleh aja. Oh boleh saja. Dan untuk yang tipe kedua ini ada yang izin sengaja bilang ke ini, kan saya satu kamar, boleh nggak yang satu kuponnya saya bungkus? Biasanya dibolehkan gitu. Iya, tapi tipe kedua nggak izin, merasa berhak aja langsung. Ada yang tipe ketiga itu tipe wisata kuliner, jadi dia ngambil dikit-dikit tapi semua menu semuanya itu dicicipin gitu ya. Ada berbagai macam menu kan, ada yang versi Sunda, versi Jawa, versi Eropa gitu, cicip-cicipin tapi habis juga. Dan yang paling kesel itu tipe keempat katanya, ngambil banyak banget, sampai roti itu juga beberapa lapis dioles dengan sangat tebel, udah itu ditinggalin di meja dalam kondisi utuh, gak diapa-apain. Astagfirullahaladzim, ada ya? Dan ada yang kayak gitu, dan itu banyak, dan saya sering juga loh kan lihat itu di meja makan itu udah gak ada orangnya, roti lapis itu masih setengahnya gitu, masih ya ampun gitu. Kata si pegawai restoran curhat ini, kalau udah di atas meja gitu, meskipun nggak dimakan, udah kesentuh gitu, kan nggak ada orang yang mau makan juga, katanya. Pegawai restoran juga nggak mau makan bekas orang, kita nggak tahu ada apa gitu. Jangan diselipin racun lah, jangan ada virusnya. Apalagi zaman sekarang ya. Jadinya kan kebuang. Dan itu kata beliau, kata si pegawai restoran di hotel-hotel ini, rata-rata itu ada aja yang kayak gitu. Iya. Masya Allah. Jadi ini dimulai dari seenaknya aja mungkin, yaitu dulu ketika sarapan nggak dihabiskan, orang tuanya nggak care gitu. Malah ada orang tua yang lucu yang boleh ceritakan di rumah makan nggak pesen karena anak-anaknya pasti nggak pada habis. Akhirnya dia, ya Allah, seumur hidupnya makan nasi sisa, makan sisa. Iya, itu dia ya. Iya, itu tips yang pertama ya. Betul. Jadi membantu itu bukan berarti menghabiskan sisanya atau mengambil tanggung jawab itu oleh orang tuanya begitu ya. Jadi betul. Bukan membantu, mungkin mendampingi bagaimana caranya bertanggung jawab. Nah, itu dia. Misalnya kayak tadi tidak ibunya yang makan, tapi anaknya gitu dengan ayo biar nanti ke depannya dia akan ngambil itu, akan mikir-mikir dulu aja sampai perutnya mau pecah istilahnya gitu ya. Nah sekarang akhirnya dia ngambil dulu. Biasanya saya suka bilang ke anak saya, ambil sedikit dulu, nanti kalau enak nambah tidak apa-apa. Nah, itu mulai dari makanan. Kemudian dari keputusan milih sekolah itu juga setelah memutuskan dan dia tiba-tiba nggak betah, ada konflik apa, tiba-tiba minta pindah, itu orang tua dampingi untuk tanggung jawab.
Karena yang lebih penting daripada sekedar pindah sekolah, ya kalau orang tua yang agak pas-pasan mungkin mikirnya masih banyak untuk mindahin anak. Tapi yang bagi mereka uang itu nggak terlalu sulit, pas anaknya minta pindah, dia gampang aja pindahin lah daripada mogok terus di rumah nggak mau sekolah lagi, ya udah pindahin. Nah orang tua yang seperti ini nggak ngerti bahwa ada satu mata pelajaran yang akan jeblok nilainya. Mata pelajaran itu namanya mata pelajaran tanggung jawab. Dan itu lebih penting dari matematika, fisika, IPA, bahasa. Dan kalau kita ada pengalaman sekali tidak bertanggung jawab, ke depannya kalau ada masalah akan mudah untuk tidak bertanggung jawab lagi. Termasuk ketika nikahin anak orang, ditinggalin, nggak tanggung jawab gitu. Ya itu tip yang pertama. Nomor 1 ya. Yang kedua apa, Bu Lis? Ya, nomor kedua sudah mulai ajak semenjak dini, semenjak kecil anak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Diajak tanggung jawab. Iya, diajak nanti untuk bertanggung jawab. Bisa kalau anak saya bisa dulu 2 tahun, tanggung jawabnya adalah ketika buka pampers, dia yang buang pampersnya, masukin ke plastik, kita ajarkan ditali, kemudian masukkan ke tempat sampah. Anak yang lebih besar lagi sudah mulai ke merapikan tempat tidurnya. Anak yang besar lagi sudah bukan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi berkaitan dengan pekerjaan rumah, misalnya menyapu halaman, mengepel, mencuci piring. Nah, bukan berarti anak kita kan banyak orang, anak saya diperuntukkan nanti bukan untuk jadi asisten rumah tangga, ya bukan, karena yang kita ambil nanti ke depannya bukan berarti misalnya waktu kecil dia mengepel rumah, sudah besar dia mengepel rumah, bukan. Kan kalau nanti dia sudah sukses mengepel rumah itu, dia tinggal delegasikan ke yang lain. Tapi tanggung jawab dia. Ya, tapi tanggung jawab dia ketika misalnya diberikan, tadi kan tanggung jawab itu berkaitan dengan amanah. Ketika diberikan misalnya dia menyapu halaman, kemudian tidak melakukan menyapu halaman, dia sudah mulai harus bertanggung jawab dengan cara menerima semua konsekuensi. Seperti anak saya ketika menyapu halaman, lebih dari jam 6 belum menyapu halaman, biasanya ada blokir fasilitas dia. Betul. Dia akan bertanggung jawab ketika misalnya dia jam 7 menyapu, dia juga akan mengambil apa yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab, menerima semua konsekuensinya. Baik ya, menghadirkan konsekuensi jika pekerjaan-pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan baik barangkali ya. Nah, yang di sini ini saya terus terang yang tidak merekomendasikan adanya pembantu rumah tangga. Jika dengan adanya pembantu rumah tangga, malah anak jadi hanya suruh belajar, nonton, liburan, belajar, nonton, liburan. Ini dia ya. Hal-hal yang kecil yang harusnya dia mulai dapat amanah-amanah kecil di rumah tangga dikerjakan sama pembantu. Kalau pembantu untuk seperti ini saya tidak setuju. Kalaupun ada pembantu itu kerjanya untuk membantu orang tua. Jadi kalau anaknya mah ya bukan gitu, ya tetap aja dia harus melakukan lain. Dan untuk pekerjaan rumah ini yang keseharian ini juga di beberapa terapi saya terapkan untuk misalnya terapi konsentrasi, terapi ada masalah di sensori integrasi, saya pakai metode ini, misalnya metode anak mengepel, anak menyapu, anak melipat. Nah itu akan terbantu di kegiatan tadi konsentrasi, kegiatan menstimulasi sensor-sensor gitu ya. Kemudian nanti membantu untuk sistematika berpikir, seperti nyuci piring gitu ya. Kemarin saya lihat di YouTube tuh di acara TV itu ada mencuci piring yang salah gitu. Nah ternyata memang banyak orang yang mencuci piring yang salah. Misalnya kalau di daerah-daerah mencuci piring itu pakai sabun kelapa sama sabun colek. Nah sabun colek itu menurut kesehatan itu kan banyak kimianya. Nah itu kalau misalnya akan di tempat makan itu bahaya, makanya sabunnya apa. Kemudian biasanya juga
awalnya langsung misalnya ambil, kemudian si piring yang masih ada kotorannya langsung dibilas. Nah itu salah juga, harusnya dibilas dulu, kotorannya dikumpulkan, ya kotorannya dibuang dulu, kemudian agak dibilas pakai air, kemudian itu tuh sistematika berpikir seperti menyetrika misalnya kalau di laundry itu saya lihat tuh seneng ya, tumpukannya itu tuh sama gitu. Jadi kalau menyimpan baju di lemari itu jadi rapi. Nah ternyata itu ada urutan-urutannya. Jadi ketika anak belajar menyetrika, ketika anak belajar mencuci piring, ketika anak belajar untuk merapikan tempat tidur, itu tuh ada kaitannya dengan akademik loh, sistematika berpikir, konsentrasi, dan tentunya emang yang paling tadi dasar tanggung jawab akhirnya bisa dilatih untuk anak tersebut. Berhubungan dengan cuci piring, Kak Zikri, kan tempat wastafel cuci piring itu sebelahnya jalan menuju ke halaman belakang. Oh iya. Saya tuh sering memergoki baik ponakan maupun anak ketika cuci piring, itu air itu digelontor gitu, bocor dengan sangat besar, dengan sangat besar sekali. Itu kan memang ada mesin pendorong di atas. Jadi kalau dibuka itu gede banget gitu. Dan air segede itu dibiarkan ngocor sambil dia nyabunin gitu. Maksud saya kalau mau nyabunin dulu kan dia ngebasahin, matikan dulu baru nyabunin gitu. Kerannya dimatikan dulu, baru setelah nyabunin selesai dibuka lagi baru bilas. Ini selama dia nyabunin sekitar beberapa detik itu ngalir terus aja ya. Nah, ini kan bukan masalah sekedar boros air, tapi di situ ada nilai-nilai tanggung jawab. Iya. Ini anak nggak tanggung jawab banget, mentang-mentang dia nggak ngerasain bayar listrik, bayar gitu. air. Bayar air. Gitu. Saya dulu waktu SMA hidup sama orang Awak. Nah, saya makanya salah satu guru saya adalah orang Awak nih. Bagaimana manajemen ekonomi itu sangat efektif. Begitu efektifnya sampai ada mainstream orang Awak sebutnya orang pelit kan gitu. Padahal bukan pelit, hemat. Padahal bukan pelit, itu manajemen. Hemat supaya, tapi amalnya luar biasa, sodakohnya kita kalah gitu kan. Nah, itu kalau siang dikit itu langsung teriak itu, Wasmin itu lampu dimatikan di kamar. Dulu kesel waktu dididik kayak gitu. Betul. Tapi sekarang ngerasain itu ada 4 meteran listrik yang harus dibayar. Dan ada juga loh yang bekerja, dia bekerja dipanggil gitu ya. Nah karena bapaknya tiap hari itu matikan, mubazir ini buang tempat sampah, dia kesel. Tapi karena dia sudah terlatih di rumahnya begitu, ketika di perusahaan ngelihat lampu, dia ngelamar kerja, kemudian dia itu nggak disuruh matikan, terus ada tempat sampah. Nah padahal itu tuh sebenarnya disetting untuk benarnya sih karyawan ini secara karakter, terutama secara tanggung jawab. Bagian dari ujian ya. Bagian dari wawancara itu. Pas ketika misalnya diterangkan, kamu tahu nggak kamu kenapa diterima? Terus dia bingung gitu, terus dia dilihatkan videonya di CCTV-nya. Iya, terus dia selama ini ngomel ke bapaknya, gitu ya, bapaknya yang itu listrik, mubazir, sampah bersih, dan terus cuci piring yang nggak benar gitu. Terus ini belum bersih, dia kesel. Tapi justru nanti di kemudian hari inilah yang membantu dia untuk lolos di perusahaan itu, karena pasti perusahaan itu pasti mengejar, saya juga punya lembaga, pasti saya pengen karyawan-karyawan saya yang karakternya yang kuat. Kalau masalah skill mah gampang bisa diajarkan. Betul. Oh, Masya Allah, ya betul. Ini tips untuk para HRD ya, bisa timbang. Baik. Jadi wawancara kerja itu jangan hanya ngobrol, langsung suruh praktek. Nggak tahu dia gitu. Ada CCTV-nya ya, Masya Allah. Sekarang mah gampang disetting seperti itu. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita sebetulnya gak kerasa hampir 8:30, tapi kita perlu jeda dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan dan tampaknya ini akan bersambung nih Pak Wasmin, Bu Lilis. Sepertinya tinggal lagi kemungkinan di ini harusnya satu SKS deh gitu, karena nanti harus praktek, direview lagi, praktek lagi, orang tua direview lagi gitu kayaknya nih. Insya Allah ya, kita akan dalami nanti insya Allah. Yang pertama dari sahabat kita yang menyampaikan punya anak usia 16 tahun, tapi tidak disampaikan ini laki-laki atau perempuan. Namun dinilai oleh orang tuanya ini belum bisa tanggung jawab. Di sekolahnya sih aktif ikut organisasi, Pak Wasim, Bu Lilis, ikut klub Quran begitu ya.
kalau di sekolah sangat aktif. Nah, kalau di rumah kok kayak usia 5 tahun ya, masih bisa minta dilayani, bahkan dipangku gitu ya. Padahal di rumah itu nggak sendiri, ada juga anak-anak yang lain. Nah, bagaimana treatmentnya barangkali? Ya berarti kan anak ini sudah bisa bertanggung jawab, terbukti Sebetulnya di ya. sekolah dia sudah bisa. Nah Iya. pertanyaannya yang harus jadi renungan, kenapa di sekolah dia bisa aktif, dia bisa bertanggung jawab, tapi di rumah tidak. Ayo dicari ada apakah misalnya dari orang tuanya yang tidak tegaan, orang tua yang tidak konsisten, tidak tegas, atau tidak ada aturan main, hanya ngomel-ngomel misalnya, atau ngancem-ngancem. Nanti kalau gitu aja mama bilangin ke ustadz, cuman gitu doang. Jadi anaknya sampai bilangin dan gak dibilang-bilangin. Nah akhirnya yang terjadi, anak itu melihat juga, dia tuh sebenarnya nyari kartu truf kita loh. Jadi kelemahan kita itu akan dia pegang sebenarnya. Ketika saya lagi riwo gitu kadang suka iya gitu. Nah dulu anak-anak saya tuh ngambil ketika saya ada kain, bu ya gitu. Nah, ketika saya iya, ternyata pas mereka kan tadi Bunda bilang iya. Nah makanya kalau saya sudah tahu kalau lagi riwo misalnya ya Bun, saya biasanya tarik nafas. Nanti Bunda minta waktu nggak sekarang. Kenapa nggak sekarang dibahasnya? Karena lagi riwo. Kamu kan tahu kalau Bunda lagi riwo biasanya apa? Kan kamu ngejarnya itu. Gitu. Cari kesempatan. Cari kesempatan. Atau orang tua nggak tegaan misalnya. Iya. Nanti nggak tegaan dengan banding-bandingin. Di rumah teman aku mah gini, jangan-jangan orang tuanya berpikirnya jangan-jangan saya salah sebagai orang tua, yang lain benar. Nah itu jadi harus dievaluasi. Ketika dievaluasi mana gitu, karena kan kecuali kalau di sekolah juga nyebelin misalnya gitu. Nah ini kan anak ini di sekolah juga udah bisa. Itu mirip di loh. rumah juga udah bisa. Pertanyaannya kenapa kalau orang Indonesia di Singapura bisa bersih? Tapi kalau di Indonesia seenaknya lagi buang sampah, yang karena di Indonesia nggak ada buang sampah kena denda, nggak ada. Kalau di Singapura kan kena denda beneran tuh. Rokok di tempat umum kena saya beneran. pikir di Singapura, di Eropa itu orang-orangnya soleh. Ternyata bukan soleh aja sih, emang ada yang soleh. Tapi sih soalnya lumayan, kayak misalnya di Eropa berapa euro kenanya daripada uang saya habis misalnya. Nah ternyata kalau di Indonesia nggak ada, jadi dia nyantai lagi. Pesan terakhir untuk ibu yang anaknya bagus di luar jadi pemimpin tapi di rumah kayak anak-anak, coba ibu kurangi nasihat lah, langsung aja praktekin, langsung tegas, langsung ambil konsekuensi, kurangi nasihat, udah kamu. Dia di organisasi pasti udah sering nasihatin orang. Anak sekarang mah nggak usah banyak nasihat, banyak dia lihat di YouTube, di sosmed banyak nasihat. Nah sekarang bukan nasihat tapi langsung aturan-aturan kayak tadi yang bertanggung jawab misalnya. Silakan misalnya kamu tidak mengerjakan, tapi terima dong konsekuensinya, itu fair loh. Kemarin ada yang lucu ketika orang tua disuruh tegas dan nggak bisa tegas, tiba-tiba mulai nyebutin daftar-daftar amal baiknya gitu. Perasaan saya sudah tahajud Pak Wasmi, perasaan saya sudah nyantuni yatim piatu, ada orang miskin setiap ini, tapi kok kenapa anak saya gini Bu, kurang tegas, gitu aja. Susah-susah banget, kurang tegas Bu. Gitu. Dihubung-hubungkan dengan amalan ibu mah tetap dapat pahala insya Allah, sholatnya dapat pahala, jangan dihubung-hubungkan ke anak mah itu treatmentnya beda lagi saya bilang gitu. Jadi tadi untuk bagaimana nih treatmentnya tegas dari orang tua, ada aturan main, ada kesepakatan, ada konsekuensinya apa, dan orang tua konsisten. Betul. Nah, ya kayaknya nyambung ya Kang Zikri ini. Betul. Insya Allah. Dan yang masih belum bisa tegas, ini kita tanggal 24-25 ada lagi HCW, Hypnotherapy Certification Workshop. Siapa tahu memang ada dari masa lalu luka-luka batin yang belum sembuh, silakan ikuti Hypnotherapy Certification Workshop. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita bisa bantu orang lain. Kita selenggarakan tadi. Yang di Bandung Timur dan sekitarnya, insya Allah Anak Langit sudah mulai buka pendaftaran. SD Islam Internasional Anak Langit di Bandung Timur. Insya Allah di sini semuanya pembelajaran tahsin-tahfiz, bahasa Inggris, psikologi, sains kita mengadopsi dari Singapura untuk sains dan IPA-nya. Silakan pendaftaran ke 0811 225 002. Satu nomor aja biar nanti kita rekor. 0811 225 002.
Yang Terima HCW kasih dan udah yang lewat nih ya. Langit. Iya, sudah lewat. Aduh, sebetulnya ini juga masih banyak pertanyaan, tapi kita simpan saja ya untuk minggu Simpan depan, ya. Pak Wasmi. Siap, siap. Baik, ada 3 lagi nih, kita akan beralami di Minggu pekan depan yang ya, akan minggu datang, depan dibahas yang insyaallah. 3 itu ya. Kita Betul, di betul. WA. Sama tadi pertanyaan-pertanyaan dari Iya, masih ada Iya, pertanyaan oke. juga. Baik, Siap. terima kasih banyak Pak Wasmin Bu Lilis, Sama-sama. dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat sekali untuk para orang tua yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MQ, tuntas sudah kita bincangkan. Belum tuntas sebetulnya ya, kita masih akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Untuk melengkapi bahasan kita hari ini, sahabat MQ tetap simak kami di MQ FM setiap hari Selasa. Kami hadirkan bincang psikologi keluarga bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah MPSI. Baru 2 poin. Yang pertama adalah ajarkan anak memilih atau memutuskan hal-hal yang kecil sejak dini, dan bantu juga mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut. Dan yang kedua adalah diajak bertanggung jawab juga terkait pekerjaan-pekerjaan rumah. Ini bisa menjadi salah satu terapi juga ya sahabat MGI agar melatih putra-putri kita bertanggung jawab. 3 lagi kita simpan dulu untuk pekan yang akan datang. Terima kasih, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.